Di serial anime yang aku tonton kayak semacam Attack on Titan, terus, Kuroko no Basket, dan juga beberapa anime yang itu ada jenis format yang berubah dari anime-anime jadul dengan anime-anime zaman sekarang. Kalau anime-anime jadul itu kan, itu punya template cerita yang istilahnya kayak mudah ditebak gitu. Ya kalau zaman itu menarik tapi ya kita tetap, senang ngelihatnya, ya berapi-api nontonnya. Itu karena misalnya ya ibarat kayak cerita seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang putri dari cengkraman seekor naga, ya intinya gitu. Tapi kalau misalnya anime-anime zaman sekarang itu dibikin lebih panjang, ceritanya itu lebih kompleks dan lebih dekat dan real, seperti, kehidupan kita di dunia nyata. Contohnya apa? Kalau misalnya itu kita bakal ngelihat ada cerita yang mereka menyusun suatu strategi untuk melawan musuh, strategi yang cukup matang, tapi tuntasnya atau menangnya, goalnya untuk melawan musuh itu ada di season kedua. Jadi kita harus nunggu, sekitar setahun 2 tahun untuk dapat konklusi atau kesimpulan dari, ending dari suatu cerita. Nah yang lebih lucu lagi ketika season berikutnya, malah ceritanya itu plot twist dan kita di situ disuguhkan, sebuah realita bahwa ternyata, perjuangan yang kita awali dengan proses yang matang, strategi, kita kan selalu menganggap bahwa di suatu cerita itu, oh ini kayaknya bakal menang. Kan tokoh utama itu kan selalu menang, tidak ada istilah gagal. Kalaupun gagal, habis itu flashback, awakening, menang. Itu kan template-nya kan seperti itu. Tapi kalau anime-anime zaman sekarang udah enggak gitu kan. Contohnya Kuroko no Basket itu kan pas ngelawan Aomine, kukira bakal menang di season pertama, tapi season pertama itu ya kalah dan menangnya itu di season kedua. Sekarang kita tahu bahwa sebenarnya hidup ini tuh harus mengalami banyak kegagalan. Kita kadang mengalah dengan kondisi yang ada. Kita terima dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya membuat kita kecewa, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, kita usahakan, kita cicil-cicil, ya ternyata masih mengalami, suatu kegagalan. Nah dari situ kita mengambil pelajaran bahwa ya kita hanya cukup berusaha menjadi lebih baik. Hari esok harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kita nggak akan tahu lagi nanti tren cerita dalam hidup kita itu seperti apa di kemudian hari. Yang jelas adalah kita sebagai tokoh utama dalam hidup ini itu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan sepelekan.